Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bukan hanya masalah seberapa rajin kita mengikut Tuhan, bukan juga hanya masalah apa yang menjadi jabatan kita di gereja, juga bukan masalah seberapa besar mujizat sudah kita alami di dalam hidup kita, seberapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Tetapi dalam pengiringan kita akan Tuhan, hal yang paling penting dan mendasar adalah pengenalan akan Tuhan. Bagi Tuhan, pengenalan kita akan Dia lebih penting daripada semuanya itu. Lebih penting daripada mujizat yang kita alami, lebih penting daripada seberapa rajin kita, seberapa banyak korban kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengenalan akan Tuhan, itulah yang paling utama dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ada begitu banyak orang saudara yang sudah begitu lama mengikut Tuhan, tetapi sangat minim dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka punya jabatan, bahkan mungkin mereka melayani Tuhan, melakukan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan, tetapi juga tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar? Biarlah malam hari ini saudara, melalui renungan ini kita semakin mengenal Tuhan. Harapannya melalui renungan ini kita mengalami satu pengenalan yang mendalam akan Tuhan, dan kita memahami apa yang menjadi upah orang yang mengenal Dia, sehingga kita semakin rindu mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kembali saya akan membacakan ayat-ayat ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali dia bertanya kepada murid-muridnya untuk mengetahui apakah mereka mengenal dia dengan benar. Yang pertama dia bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu kemudian murid-muridnya menjawab bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi pada waktu itu, saudara, Yesus mau menggali atau menyadarkan murid-muridnya seberapa kenal mereka akan dia. Dan pada waktu itu, saudara, ketika dia bertanya, apa katamu, siapakah aku ini? Maka ayat 16 di sana Petrus menjawab. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan jawaban Petrus itu adalah jawaban yang tepat. Jawaban Petrus itu adalah jawaban oleh pengenalan akan dia. Kalau jawaban-jawaban sebelumnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Mereka mengenal Yesus demikian mungkin oleh karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga akhirnya mereka berkata bahwa dia salah seorang dari nabi, dia adalah Elia, dan sebagainya. Artinya, mereka mengenal Yesus hanya berdasarkan apa yang mereka lihat. Tetapi, Petrus memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar ketika dia berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus bisa mengenal dia oleh karena memang Petrus dekat dengan Tuhan. Petrus hidup bersama Tuhan. Petrus memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Intinya, saudara, yang saya rindu kita merenungkan dari sini adalah bahwa begitu banyak pada waktu itu orang mengikut Yesus. Termasuk orang yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia, dia adalah Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Itu adalah orang-orang yang juga mengikut Yesus. Tapi mereka hanya mengikut Yesus untuk melihat mujizat apa lagi yang akan dia lakukan, untuk melihat hal-hal spektakuler. Sehingga sekalipun mereka mengikut Yesus, tapi mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka mengenal Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan mujizat, berdasarkan perkara-perkara yang dikerjakan oleh Yesus. Dari sana mereka mengenal Yesus, dan pengenalan itu begitu dangkal. Dengar, saudara, kalau kita ikut Tuhan hanya rindu melihat mujizat, hanya rindu melihat jawaban doa, mengalami jawaban doa, mendapatkan mujizat, sembuh dari penyakit dan sebagainya. Kalau kita mengikut Tuhan hanya mengejar hal itu, maka saya mau menegaskan kepada saudara, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa Simon Petrus bisa mengenal Tuhan dengan benar? Karena dia dekat dengan Tuhan, dia hidup bersama Tuhan, dia jalani hari-harinya bersama Tuhan, sehingga dia mengenal Tuhan dengan benar, dan dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara
rindu mengenal Tuhan yang kita sembah dengan benar, maka hiduplah dekat dengan Tuhan. Milikilah kedekatan dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Ikut Tuhan bukan hanya untuk mengalami mujizat, tapi ikut Tuhan supaya saudara intim dengan Dia, maka saudara akan mengenal Dia. Ikut Tuhan bukan hanya mencari berkat, tapi ikutlah Tuhan dengan intim dan dekat dengan Dia, maka saudara akan semakin mengenal Dia. Ikut Tuhan bukan hanya mencari kesembuhan saudara, tapi ikutlah Tuhan karena saudara mencari Dia dan rindu dekat dengan Dia, maka saudara akan semakin mengenal Dia. Saat ini saudara, seberapa kenal saudara akan Tuhan? Seberapa dalam saudara mengenal Yesus? Ketika Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," inti dari kalimatnya itu adalah bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Dia adalah Mesias, di mana dari perjanjian lama sudah dinubuatkan adanya pengharapan Mesias, pengharapan akan juru selamat. Jadi ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, dia sedang menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Dan dia juga berkata bahwa engkau adalah Anak Allah yang hidup. Artinya dia juga mengenal Yesus itu sebagai Allah sendiri. Jadi pengenalan akan Tuhan yang paling inti yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, setiap orang yang mengikut Tuhan adalah mengenal Dia sebagai juru selamat dan mengenal Dia sebagai Tuhan. Kenapa saudara? Karena sekalipun orang-orang bisa mengalami mujizat, mengalami berkat ketika mengikut Tuhan, jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sia-sialah. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka terima dalam pengiringan mereka akan Tuhan, tidak ada gunanya jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara? Itulah pengenalan yang benar, yang paling mendasar, yang paling inti. Dan saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini juga adalah bahwa apa yang menjadi upah orang yang mengenal Tuhan dengan benar? Apa yang menjadi upah orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kita lihat di ayat 17 mulai saudara sampai ayat yang ke-20. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Yesus kepada Petrus ketika dia menyatakan pengenalannya akan Yesus dengan benar. Maka Yesus berkata, yang pertama di ayat 17 saudara, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Hal pertama yang ditegaskan oleh Yesus kepada Simon Petrus, ketika Simon Petrus menyatakan pengenalannya yang benar akan Tuhan, Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon." Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang berbahagia. Orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya adalah orang yang berbahagia. Ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan, yang tidak terungkapkan ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sebagai pengalaman pribadi saya, saudara, ketika saya masih duduk di SMA, pada waktu itu bapak saya pernah berkata kepada saya, apakah saya mau menjadi seorang pendeta? Keturunan kami tidak ada yang menjadi pendeta, saudara. Saya yang menjadi pertama kali menjadi pendeta. Dan pada waktu itu aku berkata tidak, karena menurut saya
saya tidak pantas jadi pendeta dan tidak ada ketertarikan untuk jadi pendeta. Tetapi saudara, setelah tamat SMA, satu kali saya mengalami pengalaman bersama Tuhan, di mana melalui pengalaman itu saya mengalami pengenalan yang benar. Pada saat itu saya sadar bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan pada saat itu mulai saya begitu yakin bahwa saya pasti diselamatkan karena saya sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Dan ketika mengalami pengalaman itu saudara, sampai saat ini ada hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ada sukacita yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ada kelegaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jadi ketika Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon," saya teringat bahwa ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, ketika seseorang mengenal Yesus dengan benar. Dan hari ini aku pun mengalaminya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Yesus dengan benar? Mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pun akan mengalami kebahagiaan yang sama saudara. Kebahagiaan yang tidak lagi ditentukan oleh kondisi, tidak lagi ditentukan oleh keadaan, dan tidak lagi ditentukan oleh perkara dunia. Pada waktu itu saudara, sebelum saya mengalami itu, pada waktu bapak saya bertanya, "Apakah engkau mau menjadi pendeta?" dan saya menolak. Pada waktu itu yang menjadi pikiran saya adalah, nanti selesai SMA saya akan bekerja, kemudian saya mendapatkan uang, dan itu akan memberi kebahagiaan bagi saya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika saya mengalami pengalaman, pengenalan akan Tuhan sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamatku, maka akhirnya saya beralih saudara. Saya berkata, saya siap jadi hamba Tuhan, dan saya pergi ke sekolah Alkitab. Ada berbagai pergumulan saudara, dan selesai sekolah Alkitab saya langsung memberanikan diri untuk merintis gereja, yaitu gereja yang sedang saya gembalakan hari ini. Dan ada begitu banyak pergumulan saudara. Saya memulai merintis gereja dari umur 19 tahun, begitu muda, dan di daerah yang begitu sulit saudara. Tetapi karena ada satu kebahagiaan, ada satu ketenangan, kedamaian yang tidak terjelaskan, maka di umur 19 tahun merintis gereja tidak ada masalah bagi saya pada waktu itu, sekalipun banyak tantangan, kekurangan, dan sebagainya dan sebagainya. Karena ada satu sukacita yang tak terjelaskan, kedamaian, ketenangan yang tak terjelaskan yang aku alami ketika aku mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu sebabnya saat ini saya menantang saudara. Mungkin saudara berkata bahwa saudara belum mengalami, belum memahami apa yang saya ceritakan. Mungkin saudara berkata bahwa sekian lama saudara mengikut Tuhan, saudara belum mengalami satu sukacita seperti yang saya gambarkan. Saya balik bertanya, apakah saudara sudah mengalami Yesus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sukacita itu akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Jadi saat ini saudara pastikan saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kenallah Dia sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, sebagai anak Allah yang hidup. Maka saudara akan mengalami sukacita yang tidak terjelaskan. Ada satu kekosongan dalam hati yang terisi dan terpuaskan ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia mengisi hati kita. Itu yang pertama saudara. Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon." Lalu kemudian yang kedua, ayat 18, ketika Petrus berkata di ayat 16 bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia mengenal Yesus dengan benar. Maka yang kedua yang Yesus tegaskan adalah ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ada hal yang menjadi perdebatan teologis di sini saudara, di ayat 18. Tetapi saya tidak mau
menyinggung ke sana. Yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah ketika Yesus berkata, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Artinya ketika Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," untuk menegaskan bahwa dia mengenal Yesus dengan benar, maka Yesus pun sebaliknya menegaskan, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Artinya apa, saudara? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dikenal Tuhan dengan benar. Yesus menegaskan, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Aku pun mengenal engkau." Itu kira-kira yang mau ditegaskan oleh Yesus. Yang kedua dari ayat ini, saudara. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka ketahuilah saudara bahwa Tuhan pun mengenal hidup saudara. Orang yang mengenal Tuhan dikenal oleh Tuhan. Apapun situasi hidup saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan mengenal saudara. Kalau saudara mengenal Dia dengan benar. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan mengerti segala sesuatu dalam hidup saudara. Dan Dia akan bertindak berdasarkan pengenalannya akan saudara. Ketika Dia tahu, Dia mengenal saudara, bahwa saudara adalah orang yang sedang berbeban berat, sedang dalam pergumulan, sedang sakit, sedang memikul satu persoalan dan sebagainya, maka Allah yang mengenal saudara pasti akan bertindak. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan mengenal kita sebagai orang yang mengenal Dia. Tuhan mengerti kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Dia. Tuhan memahami segala sesuatu dalam hidup kita sebagai orang yang mengenal Dia. Itu upah yang kedua bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya, saudara, jangan heran kalau ada orang yang begitu intim dalam pengenalannya akan Tuhan. Tuhan juga bertindak khusus dan spesial bagi orang tersebut. Kenapa? Karena firman-Nya menegaskan bahwa ketika Petrus mengenal Dia dengan benar, Yesus pun menegaskan bahwa "Aku pun mengenal engkau dengan benar. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Sudahkah saudara mengenal Tuhan dengan benar? Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Dia akan membuktikan bahwa Dia juga mengenal saudara. Dia mengerti segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kenallah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus, di mana di ayat 19 dikatakan, "Kepadamu," setelah Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ayat 19, Yesus juga menegaskan kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Kembali, saudara, ayat ini seringkali menjadi perdebatan juga. Apa maksudnya? Perdebatan antara doktrin gereja yang satu dengan gereja yang lain, organisasi satu yang dengan organisasi yang lain, sinode yang satu dengan sinode yang lain. Tetapi hari ini saya mau menegaskan hal yang sangat simpel kepada saudara, bahwa orang yang mengenal Tuhan, upah yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus di sini ketika Dia berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Maksud dari kalimat Yesus ini adalah bahwa apa yang dikerjakan Petrus, sorga ikut bertindak. Kuasa sorga ikut bekerja. Itu simpelnya, saudara. Artinya bahwa kuasa Tuhan, kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, sorga ikut bertindak, sorga ikut campur tangan, kuasa Allah ikut bekerja. Wow, saudara, betapa spesialnya
hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena Allah ikut bekerja dalam hidupnya, Allah ikut campur tangan, perkara besar terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, tidak heran orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar seringkali mengalami perkara besar, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saudara, saya dan saudara juga di dalam kehidupan kita, Allah akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita kalau kita mengenal Dia dengan benar. Ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita yang melebihi segala kuasa yang lain ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya saudara, dalam pemuritan di tengah jemaat, saya sering bertanya kepada jemaat, mana lebih besar, kuasa Tuhan yang ada pada saudara atau kuasa iblis? Lalu saya lanjutkan bertanya, mana seharusnya yang takut? Saudara takut terhadap setan atau setan yang takut terhadap saudara? Kenapa saudara? Karena saya melihat seringkali, apalagi di dunia timur, termasuk di daerah pelayanan saya, masih begitu banyak orang yang terlibat okultisme padahal dia sudah menjadi orang Kristen. Dia sudah menjadi orang Kristen, bahkan lahir mungkin sebagai orang Kristen, tapi ketika dia sakit, dia pergi kepada dukun. Karena dia berpikir bahwa kuasa dukun lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Dan terkadang saudara, mereka juga ketakutan terhadap kuasa kegelapan. Seringkali berpikir bahwa kuasa setan sudah mengganggu mereka, mereka sudah kena guna-guna dan sebagainya dan sebagainya. Sangat dipengaruhi oleh okultisme dan ketakutan oleh kuasa kegelapan. Tetapi dengar, mungkin saudara juga mengalami situasi itu, dan saat ini saya mau menegaskan bahwa bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, apa yang saudara kerjakan di dunia ini, kuasa sorga ikut bekerja. Karena firman-Nya berkata, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Kuasa sorga ikut bekerja, kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Artinya kalau kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya setan yang takut lihat kita, bukan kita yang takut lihat setan. Karena kuasa Tuhan itu sudah ada pada kita. Seharusnya setan kalah dari kita, bukan kita yang kalah oleh tipuan setan. Karena kuasa Tuhan sudah ada pada kita. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara masih seringkali terlibat dengan okultisme, perdukunan dan sebagainya oleh karena masalah persoalan yang saudara alami? Kalau itu terjadi, itu artinya saudara belum mengenal Yesus dengan benar. Dan betapa menyedihkannya hidup saudara, saudara tertipu oleh kuasa kegelapan. Terlebih lagi kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, tetapi saudara masih tertipu oleh kuasa kegelapan. Betapa sayangnya, betapa menyedihkannya saudara. Seharusnya sebagai orang Kristen, saudara mengenal Tuhan dengan benar. Dan kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, maka di dalam diri saudara bekerja kuasa Allah. Ketika saudara bertindak di dunia ini, sorga pun ikut bekerja, sehingga saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Segala kuasa-kuasa ditaklukkan, kuasa iblis ditaklukkan di bawah otoritas saudara, otoritas Tuhan yang ada dalam diri saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini yang mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada upah bagi orang yang mengenal Dia dengan benar, di mana orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang tersebut akan mengalami kebahagiaan, kata firman Tuhan. Karena Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, ketika Simon mengenal Yesus dengan benar. Lalu yang kedua, bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan juga mengenal, Tuhan mengerti dan memahami kehidupan mereka. Karena ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus juga berkata, aku pun berkata kepadamu, itu ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus pun menegaskan bahwa Dia mengenal Petrus. Lalu kemudian yang terakhir saudara,
Ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata kepada dia, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, apa yang kau kerjakan, kuasa sorga ikut bekerja, kuasa sorga ikut bertindak. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mengalami kebahagiaan, maka kita dikenal Tuhan, bahkan Tuhan akan bertindak. Kuasa Tuhan, kuasa sorga ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Mari kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana Petrus mengenal Tuhan dengan benar? Bukan berdasarkan apa yang dia lihat, bukan berdasarkan apa yang dia alami, yaitu mujizat, jawaban doa dan sebagainya, tetapi pengenalan itu oleh karena dia dekat dan intim dengan Tuhan, dan oleh karena Allah menyatakannya kepada dia. Alamilah pengenalan akan Tuhan semakin intim, saudara. Alami pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan alami janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Semakin kita mengalami pengenalan akan Tuhan, semakin kita mengalami janji-janji Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa ketika kami mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, Engkau juga mengenal dan mengerti kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengenal Engkau dengan benar, maka kuasa-Mu ikut bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami bertindak, Allah pun ikut bertindak. Kuasa sorga ikut bertindak. Itu sebabnya Bapa di sorga, dalam perjalanan iman kami, dalam perjalanan kerohanian kami rindu semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau renungkan, terapkan firman-Mu untuk kami semakin mengenal Engkau. Dan kami mau raih janji-janji firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara. Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka. Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu.
Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara. Serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa
bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa.
Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu
yang adalah para petani, dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu
Engkau sudah jawab dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.